Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa kembali dalam podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Senang sekali saya Cynthia Rina hadir menjumpai Anda. Tentu saja ini spesial ya pemirsa, karena kita berada di Pasar Pasti, di mana ini merupakan pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Karena kita sudah berada di Pasar Pasti, pastinya kita juga akan membahas mengenai pasar yang memang menjual banyak sekali hewan-hewan satwa dan juga tanaman hias yang ada di kota Yogyakarta. Kita ingin tahu bagaimana keadaan Pasar Pasti ini dan seberapa besar masyarakat untuk bisa mengakses pasar ini, melihat banyaknya hewan satwa dan juga tanaman hias yang ada di kota Yogyakarta. Sudah hadir bersama kami 3 narasumber, yakni untuk yang pertama ada Bapak Agus Purnomo SIP MIP selaku Kepala UPT Pasar Pasti Kota Yogyakarta. Selamat siang Pak Agus. Dan untuk yang kedua ada dari Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, ada Ibu Ipung Purwandari SH. Selamat siang Ibu Ipung. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja ada dari anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Sigit Nur Cahyo SH. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi saya sudah agak spill di awal mengenai Pasar Pasti. Di tahun 2010 sudah hadir di Kota Yogyakarta. Ini sebagai salah satu mini zoo-nya Kota Yogyakarta juga ya, karena masyarakat selain bisa akses di sini untuk jual ataupun beli hewan-hewan satwa yang ada di pasar ini, tetapi juga menjadi sarana edukasi. Nah, saya mungkin ke Pak Agus terlebih dahulu berkaitan dengan Pasar Pasti ini sendiri dari 2010 hingga saat ini di tahun 2025, bagaimana perkembangan pasar ini hadir untuk masyarakat yang ada di kota Yogyakarta sendiri, Pak? Monggo. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami bercerita bagaimana sama di Pasar Pasti yang pertama. Pasar Pasti itu dulunya di Pasar Ngasem. Kalau baik. para pemirsa lihat dulu ada di Taman Sari, tempatnya Taman Sari, ada Pasar Ngasem. Nah itu dulu dari sana. Seiring perjalanan waktu, karena saking padatnya, peminatnya juga cukup banyak di sana, terus pengunjungnya juga cukup banyak. Di tahun 2010 di era kepemimpinan Bapak Wali Kota Pak Heri Wijayanto, nah itu ditata bagaimana Pasar Pasti itu nanti bisa berkembang, tidak hanya di lingkup di dalam kota, tapi juga ada di pinggiran. Kalau kita bicara di Pasar Pasti ada di sebelah Jogja Selatan, sekaligus juga untuk mengangkat potensi yang ada di Jogja Selatan. Nah, tahun 2010 tepatnya 22 April itu teman-teman boyongan dari Pasar Ngasem ke kalau sih namanya dulu Bursa Agro Jogja. Bursa Agro Jogja. Terus dijadikan menjadi sebuah pasar dengan konsep pasar dalam taman. Nah seperti itu lah. Terus bagaimana ini konsepnya lah? Pasar yang ada di Ngasem, khususnya pasar satwa, dipindahkan ke sini, disambung dengan ditambahkan dengan tanaman hias. Jadilah pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta. Letaknya di Jalan Bantul, kilometer 1. Baik, ini kan ada 2 sisi ya Pak ya, untuk Pasar Pasti ini sendiri. Boleh diceritakan untuk mungkin di sisi ini untuk apa, lalu yang sisi satunya untuk yang seperti apa gitu? Kami ada 2 zona, Mbak. Yang pertama di sisi barat ada zona tanaman hias. Baik. Di mana di sana nanti ada kulinernya juga, Mbak. Ada ikan juga ada di sana, playground juga ada di sana. Terus kalau anak-anak muda, ada skateboard ada di sana. Oh, baik. Sehingga kami tidak hanya itu, kita kembangkan layanan yang ada di Pasti. Terus tuh ya bicara yang di sisi timur, ada satwa, Yuna Satwa. Satwa. Terus kita juga ada festival juga kontangan, bapak-bapak itu suka
manuk itu ya, Iya. burung, ya, itu ada tantangannya juga di sini. Oh baik. Memang kami dari pengelola pasar pasti itu selalu sustain ya, itu meningkatkan terus. Bagaimana kalau wisata alternatif, kalau kami branding pasti itu rekreasi dan turis. Jadi kalau ada keluarga ini ya datang ke pasti ya, ibunya nanti bisa belanja tanaman hias, bapaknya bisa nanti ke satwa atau ular, putra-putranya nanti bisa ke kalau yang kecil ada playgroundnya, kalau yang besar nanti ada skateboardnya, kan gitu ya. Terus nanti setelah itu capek ya makan, ada kulinernya juga. Itu terus bagaimana kalau yang muda Pak? Yang muda nanti kita ada tempat selfie namanya Ekstasium. Ekstasium Ekstasium itu ada di sebelah barat itu dulu stasiun kereta api yang mana melayani dari Bantul sampai ke Tugu. ada sejarahnya ya Pak ya. Sejarahnya. Kemarin kita hubungan juga dari teman-teman dari BPM, ada anggaran untuk support ke sana, bisa kita rehab ulang, makin cantik lah. Baik, ini sudah lama beroperasi gitu kan ya, pasar pasti juga menghadirkan banyak sekali hal yang mungkin experience-nya tuh berbeda dari pasar-pasar lainnya gitu kan ya. Ya hobi, minat khusus juga ya Pak ya, karena ada satwa dan juga ada tanaman hias. Untuk sejauh ini hingga 2025 bagaimana untuk menarik masyarakat agar berkunjung dan juga minat untuk datang ke pasar pasti ini sendiri Pak? Oke. Ini terkait untuk bagaimana menarik kita, yang pertama promosi melalui media. Kita ada pasti channel. Baik. Ya, terus yang terkait pengembangan, bagaimana Pak pengembangan teman-teman pedagang di sini. Ya, kita kerjasama dengan bidang bimbingan usaha dinas perdagangan. Bagaimana dari bimbingan usaha nanti mendukung untuk melatih teman-teman kami yang ada di pasar pagi untuk bagaimana mengenal marketplace untuk berjualan. Jadi tidak hanya bicara jualan manual gitu ya, kita ada bicara apa. Terus yang selain itu, selain promosi, kita juga menghadirkan spot-spot juga Mbak. Selain tadi yang kita sampaikan, kita menggandeng kemarin dari Samsat Kota. Bagaimana kalau setiap hari Kamis mogok, kalau mau pajak kendaraan setahun 5 tahun boleh di sini. Kita di pasar pagi itu sebagai langkah kita untuk menarik pengunjung. Selain itu juga kita kemarin sama Transjuja menghadirkan juga untuk Transjuja bisa akses ya di sini, naik itu bisa. Sudah cukup menarik dan juga sudah berkembang gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu sudah ada berapa pedagang yang hadir di pasar pasti ini sendiri Pak? Kalau dihitung-hitung gitu. Kalau pedagang kami itu yang ada itu ada 408. Terus yang kuliner itu kita ada 17 tenan. Oke. Baik, sudah cukup banyak jadi. Seperti kalau kita ini kan di sisi timur ya, ini adalah zona satwa gitu ya. Ada banyak sekali. Tadi kita lihat-lihat di belakang ada ikan, terus tadi ada burung-burung. Mungkin ada hewan-hewan lainnya Pak yang dijual di sini. Mungkin tadi selain ada ayam tadi mungkin ya. Terus kita itu kalau spesiesnya itu ada 191. Wow, cukup banyak ya. Kalau tanaman hias kita ada 185. Macam-macam. Tentunya kami juga bekerja sama dengan teman-teman BKSDA. Betul. Bagaimana pengawasannya, barang yang dijual di sini harus yang tidak dilindungi. Betul. Itu yang pertama. Terus kita juga bersama dengan balai karantina. Nah itu kira-kira seperti itu. Baik, menarik ini ya Pak Ipung, Bu Ipung dan juga Pak Sigit. Ya Mbak. Kita melihat bahwasanya pasar pasti menjadi minat khusus gitu kan ya. Selain tawar menawar, ada jual beli di situ, tetapi di sini juga ada sarana edukasinya. Seringkali kayak kita lihat anak-anak diajak, ayo ke pasar pasti gitu kan, udahlah murah, tinggal bayar parkir, bisa lihat banyak hewan di sini seperti itu. Kalau dari perkembangannya nih, mungkin dari Bu Ipung dan juga Pak Sigit melihat bagaimana pasar pasti ini hadir di kota Yogyakarta dan perkembangannya, kebermanfaatannya sejauh ini untuk masyarakat seperti apa? Dari Bu Ipung dulu. Jadi begini, pasar pasti ini kan istilahnya untuk meramaikan pariwisata di
Jogja Selatan nggih. Kita nggak usah ngawake Malioboro tanpa mungkin dipasarkan sudah apa nggih, orang tetap datang kan Pak Sigit, Pak Agus. Jadi yang di sini makanya dengan adanya pasar pasti ini, yang di sini ada kebun perkebunan, maksudnya bunga-bungaan, tanaman hias. Di sini juga ada satwa. Nih, dan Dewan selalu menekankan kepada Pak Agus tuh ngoyak-ngoyak bagaimana pasar pasti ini bisa menarik para wisatawan yang hadir di sini. Ojo nglumpuk ning Malioboro, tapi yo ditarik ning dipecah di selatan ini. Dan ini juga merupakan hiburan, Mbak, bagi masyarakat di kota Yogyakarta. Di saat-saat hari Minggu, hari Sabtu mereka libur itu, anak-anak itu seneng, Mbak, kalau diajak ke sini. Ibu-ibunya ya seneng belanja tanaman. Saya kayak sering kok, Mbak, belanja tanaman di sini. Bapak-bapaknya juga bisa belanja ini burung dan sebagainya. Anak-anaknya bisa bermain juga. Jadi di pasar pasti ini sebenarnya sudah banyak sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat Jogja ya, Pak ya. Jadi intinya harapan saya ke depannya pasar pasti itu semakin ramai. Bagaimana kita, ayo Pak, kita bikin event yang bagaimana bisa meramaikan itu nggih. Dan saya juga sering Pak Agus, ayo Pak, gaya event apa? Di sini ada ikan hias juga ya, kita tambah dengan ikan hias, Mbak, lomba ikan hias, lomba kicau burung ya toh. Itu akan menjadikan pasti ini tentunya akan lebih rame lagi. Dan tentunya kita juga mendampingi, harapan kita Pak Agus ini juga mendampingi pedagang-pedagang, Mbak, karena bagaimanapun pedagang ini juga harus kita support, kita beri semangat ya. Walaupun saat ini mungkin rada sepi ya wis kita semangat, tapi engko Sabtu Minggu wis panen istilahnya seperti itu nggih. Karena memang kalau saya lihat loh pasar pasti ini ramenya di Sabtu Minggu, Mbak. Jadi seperti itu harapan kita. Jogja Selatan itu ya rame kayak Malioboro gitu loh. Ojo mung di sana ning kene sepi, ngrungokke jangkrik ya, Mas. Jadi ada makanya harapan kita Pak pasti istilahnya dari tahun ke tahun akan semakin lebih bagus lagi seperti itu. Oke, siap. Ngomong-ngomong, tadi ada yang sudah mengantarkan dawet. Disilahkan untuk Bapak Ibu bisa ngunjuk juga ya, sembari kita ngobrol-ngobrol santai ini kan ya. Silakan Bu Ipung, Pak Agus. Saya harus Pak Sigit. Mesti seger. Iya, minum. Minum juga ya. Baik. Nah, sembari kita minum, kita juga ngobrol tadi. Bu Ipung juga, kalau Bu Ipung nih ciri khasnya adalah ngoyak-ngoyak gitu, suka ngoyak-ngoyak dinas gitu kan ya. Nah, kalau dari Pak Sigit ini sendiri, untuk mengembangkan lagi potensi yang ada di pasar pasti, bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, ini seperti apa untuk agar pasar pasti ini semakin eksis juga Pak di Kota Yogyakarta, Pak? Terima kasih Mbak Cynthia. Izin Pak Agus dan Bu ini kalau senior saya ini. Saya nggak berani kalau ya. Menurut saya ini challenge juga ya Mbak Cynthia ya, challenge ke depan. Karena tadi diciptakan Pak Agus juga sudah dari 2010 kan. Menurut masyarakat Kota Yogyakarta, pasar pasti yang dulunya Ngasem ini kan legend ya. Jadi image-nya itu sudah, menurut saya sudah jadi dan luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian dari tahun ke tahun zaman juga pasti akan berubah. Kan tadi juga berterima kasih, kita kasih apresiasi yang setinggi-tingginya bagaimana pasar yang ada di taman ini kemudian bisa menampung, mengakomodasi perilaku konsumen juga yang sudah berubah. Tadi kan ada untuk kaula mudanya, ada skaternya kan gitu. Kemudian ada konsepnya lebih taman. Nah ini kan kemudian mengakomodasi perubahan zaman lah ya, perubahan perilaku konsumen. Dan tentu saja kita berharap dan dari DPRD Kota Yogyakarta khususnya Komisi B selalu mendorong ya bagaimana pasar pasti akan terus eksis dan selalu menjadi legend saja. Karena saya pun kalau Sabtu Minggu pasti ke sini gitu. Cari merpati. Karena image-nya dulu seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu mau cari merpati di Pasar Ngasem, nah sekarang di pasar pasti. Dan perubahannya secara pengelolaan kita apresiasi juga. Kemudian bagaimana menanggapi tadi perubahan juga. Tadi Pak Agus juga sempat ngendiko kalau sudah ada platform digitalnya juga Pak Agus ya.
Jadi coba mengkombinasikan juga. Saya kira seperti itu. Jadi antara yang sekarang sudah digital, kalau dulu kan pasarnya pasar analog gitu, Pak. Iya, Manual, jadi harus manual, datang ya gitu. Sekarang harus Digitalisasi ya sekarang ya. harus ada dua sisi yang kemudian memang kita lakukan bersama-sama. Termasuk ya intinya semangat untuk bagaimana pasar pasti tetap eksis, kemudian pedagangnya juga paling tidak mempunyai penghasilan yang layak lah. Mungkin seperti itu Mbak Cynthia. Oke, ini kan tadi juga sudah banyak sekali kegiatan ya untuk anak-anak ada, lalu untuk Dewasa anak ada, muda, yang muda. dewasa dan sebagainya, belanja, bermain gitu kan ya, melihat-lihat kondisi ini. Nah, kita kan tahu bahwasanya kita juga berhadapan dengan situasi yang lebih dipermudah dengan online gitu kan ya. Padahal kita tahu bahwa ini adalah hewan satwa gitu kan ya, ataupun tanaman yang dimana tidak bisa semuanya harus dengan di online, seperti itu. Kalau dari Pak Agus sendiri nanti bisa ditambahkan oleh Bu Ipung dan juga Pak Sigit, bagaimanakah ini yang sudah zaman yang digital gitu kan ya, dengan banyaknya pesatnya penjualan online, untuk pasar pasti ini sendiri seperti apa dan apakah ada kriteria tersendiri Pak? Hewan atau satwa yang bisa dikirim secara online atau ya kalian harus datanglah ke pasar pasti untuk melihat kondisi hewannya seperti itu. Oke, gini Mbak. Rata-rata kalau teman-teman yang sering kan ketika pagi atau siang kan sering diskusi ya teman-teman gimana Pak strategi penjualannya, ternyata yang lebih laku ke online-nya itu malah barang-barang yang sifatnya tidak yang biasa, contohnya kayak kayak merpati yang mungkin khusus atau burung yang khusus, dia juga impor juga nanti di sini, terus kita nanti dikirim lagi mana dari kota mana, dan itu juga melalui balik karantina juga. Jadi ketika teman-teman di sini itu impor terus nanti di sini jual di sini, tapi kalau ada yang menghendaki online, nanti bisa pesan online nanti dikirim juga. Banyak macamnya. Kalau rata-rata di satwanya, rata-ratanya. Kalau untuk tanaman hias ya ada tapi nggak banyak. Karena orang kan senangnya gini Mbak, pasti itu ya tadi udah sama Pak Sigit, kesini itu wisata hiburan yang gratis. Iya betul. Ya kalau kita bicara rutinitas Senin sampai Jumat itu kerja pulang malam lah, Sabtu atau Minggu yang gratis. Dan tentunya di sini juga ada hiburannya juga Pak. Di sini ada musiknya juga. Setiap hari apa itu Pak? Sabtu Minggu ada. Dangdut ya Pak. Tenang nih Pak Sigit. Tenangnya Pak Sigit. Yang nyanyi Mbak Ipung. Terus selain itu kalau minggu itu pagi itu ada senam pagi. Kalau ibu monggo pagi itu kita ada senam pagi. Senam pagi. Biasanya di sisi sebelah barat ya. Senam pagi. Terus yang kita besok ini tanggal 25 sampai 26 ada festival angkringan. Tanggal 2 nanti ada festival catur. Oke. Terus kalau hari-hari biasa kayak gini tadi juga ada itu TK Mbak. Anak-anak TK. Oh iya. Sampai Jumat itu banyak kesini. Lihat satwa ya Pak itu ya. Satwa. Kadang minta edukasi. Kami juga menyediakan edukasi untuk anak-anak. Bagaimana nanti menanam pohon, menangkap ikan dan sebagainya. Cukup menarik ya Pak ya? Menarik, silahkan nanti. Sangat menarik. Baik, mungkin Bu Ipung dan juga Pak Sigit tadi kan ternyata jualan online-nya juga cukup tinggi ya Pak ya untuk penjualan. Tapi memang harus ada pengawasan tadi dari BKSDA ataupun dari Balai Karantina ini sendiri. Bagaimana juga dorongan dari Komisi B ini kan juga membawai beberapa teman-teman pedagang UMKM juga agar nantinya mereka juga bisa menggenjot penjualannya lebih banyak lagi gitu kan ya, karena kan kita juga berada di posisi ekonomi yang sedang lesu, tetapi kita sudah
berjuang agar nantinya bisa memfasilitasi teman-teman pedagang untuk bisa menaikkan produk-produk yang mereka jual, terutama di pasar pasti ini sendiri. Kalau dari Bu Ipung, Pak Sigit sendiri? Begini, saya dulu ya Mak Sigit ya. Jadi perempuan biasanya yang awal dulu Pak Sigit. Begini Mbak, dalam sisi digitalisasinya harus semakin genjot lagi karena belum tentu loh Mbak satu pasar ini ya toh bisa mampu semuanya karena ada yang sepuh usrak dong bagaimana itu digitalisasi mungkin ya itu harus didampingi, mungkin nanti cucunya keluarganya itu yang harus diedukasi oleh kita gitu loh bahwa zamannya sekarang emang zamannya digitalisasi dan untuk online itu semua bisa dikirim Mbak sekarang, apapun, ular ya itu ada, kucing, anjing dan semuanya tuh bisa dikirim Mbak. Jadi dengan adanya online ini harapan kita penjualan pedagang di sini itu semakin meningkat ya atau semakin omsetnya semakin lebih tinggi gitu loh. Dalam hal ini kan memang itu tadi online-nya harus digalakkan. Digitalisasinya harus emang digalakkan, mau nggak mau sekarang itu ya harus dicepai hiris ya. Sekarang kan zaman sekarang ya zamannya anak muda ya toh, zamannya itu nggak bawa dompet lagi Mbak, cuma bawa HP pokoknya apalagi masih gitu ini ya toh, kemana-mana cuma bawa HP nggak bawa cash Mbak ya toh, susah untuk bawa cash. Jadi harapan kita digitalisasinya bagus, nanti ditingkatkan. Harapan saya ya memang harus pakai itu semua. Termasuk parkirnya ya toh, saya termasuk parkirnya, harapan saya seperti itu Mbak. Dalam arti dengan digitalisasi otomatis semua terbaca, semua akan laporan ke Pemkot semua, jadi pajak-pajak juga akan masuk ke sana. Harapan kita seperti itu untuk meningkatkan PAD kita ya, karena kita juga PR-nya, tapi jangan memberatkan masyarakat. Dalam arti ya yang wajar tapi memakai itu tadi daripada nanti banyak bocor-bocornya Mbak, seperti itu. Oke, Pak Sigit? Ya, ini tadi mewakili yang paling muda tadi Mbak Ipung tentang proses digitalisasi. Ya, memang ada dua sisi menurut saya yang kemudian tetap yang satu konteks digital itu yang sekarang ya sudah seperti ini zamannya, jangan sampai kita ketinggalan sekali lagi. Kemudian yang satunya memang kemudian ini menjadi destinasi gitu kan, daya ungkit kawasan. Apalagi tadi Mbak Ipung juga kalau jangan di tengah terus nih, jangan di Malioboro terus nih, ini kawasan ekonomi selatan mau seperti apa, ini kan penting juga. Apalagi sekarang ini kan konsep-konsep tentang kota Yogyakarta itu kan kita beralih ke menghadap selatan kalau nggak salah ya, itu konsepnya kan Junun itu kalau nggak salah di 2012 tentang konsep Among Tani Dagang Layar. Jadi otomatis pasti kemudian beberapa tempat yang lain ini menjadi gerbang pintu masuk utama, ya kan? Nah, otomatis dengan konsep seperti itu akan terus berbenah, kita mendorong seperti itu ya. Masuk ini bagaimana destinasi ini juga kemudian semakin digandrungi, kemudian wisata yang gratis seperti ini menjadi daya ungkit wilayah setempat, kemudian wilayah setempat juga bisa memanfaatkan tentang keberadaan pastinya. Ini mungkin banyak hal yang bisa kemudian kita tingkatkan tentang eksistensi bagaimana keberadaan pasti di masa yang akan datang. Banyak upaya yang harus dilakukan ternyata ya. Kayak PR-nya tuh masih banyak yang harus kita kerjakan, terutama tadi digitalisasi. Yang sekarang kita sudah sangat pesat ya. Pembayaran sekarang udah cukup pakai HP, dompet ketinggalan tidak masalah, yang penting ada HP. Ada HP-nya. Seperti itu. Tapi juga kita tidak meninggalkan sisi mungkin tradisionalnya yang dimiliki oleh pasar pasti itu sendiri. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih berlanjut untuk podcast ini. Kita sambil minum juga ya. Boleh. Es dawetnya kita minum ya. Gitu ya. Kurang makannya Mbak. Ada bakso di belakang. Nanti kita bisa pesan ya Pak ya. Baik pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sesaat lagi.
Kembali lagi dalam podcast Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Ngomongin pasti seru banget ya. Karena ini menjadi salah satu kegiatan yang tadi Pak Agus, Bu Ipung, Pak Sigit Sabtu Minggu aja kesini gitu main. Sekedar tadi Pak Sigit lihat merpati, Bu Ipung lihat anggrek. Kalau Pak Agus tetap monitoring hari ini ya. Nah, ini kan kita tadi juga sudah membahas bagaimana untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan adanya digitalisasi tadi. Tapi kita juga agak concern dengan kesehatan hewan yang ada di sini atau satwa seperti itu. Ada nggak sih Pak Agus? Saya ke Pak Agus terlebih dahulu terkait dengan kesehatan hewan. Apakah memang sudah ada jadwal tertentu untuk melihat bagaimana kesehatan hewan atau satwa yang ada di sini atau seperti apa? Lalu bekerja sama dengan siapa Pak? Jadi gini, tadi kalau kita bicara pasar pasti, ya pasar pasti itu juga merupakan pasar rakyat. Pasar rakyat bagaimana kita memodernisasi, memodernisasi pasar rakyat sehingga nanti bisa diterima di halayak anak muda, anak milenial kan gitu. Terus bagaimana Pak untuk menjaga kesehatan atau barang yang dibeli itu nanti tidak cacat atau seperti apa. Kita bekerjasama dengan Dinas Pertanian secara berkala, teman-teman kesini nanti cek bagaimana kondisi hewannya, terus selain itu kita juga dengan Bali Vertier. Bali Vertier itu yang ada di Sampates ya. Iya, betul. Kesini juga nanti mengecek spesies ada kelelawarnya, dicek semuanya, cek yang berpotensi menimbulkan berbagai virus. Itu sebagai langkah kita, upaya kita untuk menjamin produk-produk yang pasti itu bisa layak dijual. Kalau memang ternyata dulu ditemukan barang itu tidak layak, ya kita harus untuk perawatan. Biasanya perawatan kayak gitu atau pemeriksaan hewan itu setiap berkalanya setiap minggu setiap atau bulan berapa kali, tergantung kami dari jadwalnya dari kesehatan. Biasanya menjadi fokus itu di hewan jenis apa Pak? Jenis-jenis yang menimbulkan virus tadi. Oke, tadi ada kelelawar tadi ya. Kucing, Monyet juga ya Pak? Monyet, bahkan kucing pun kita Mbak, ada apa namanya kalau itu biar tidak yang vaksin sama ini jamur di steril ya. Steril ya, Oh, itu juga ada ya Pak ya? Gratis. Oh, ini bagi pecinta kucing menjadi hal yang menyenangkan karena bisa steril gratis. Mahal Mbak. Betul, apalagi yang banyak adopt kucing mahal gitu kan tuh. Ya. Untuk lebih biar kucing lebih sehat, steril bisa di sini ya Pak tadi ya Pak ya. Cara gratis ya Pak? Ya, nanti tapi kita bersama dengan Dinas Pertanian. Oke, masih ada tentu saja ada prosedurnya ya Pak ya. Jadwalnya dari beliau. Betul. Nah, tapi yang terpenting ada fasilitasnya gitu kan ya. Oke, baik. Berarti dari sisi kesehatan juga sudah terjamin ya Pak ya. Semuanya agar nantinya hewan yang atau satwa yang dijual ke masyarakat ini dalam keadaan yang benar-benar sehat dan juga layak. Baiklah. Ke Bu Ipung dan juga Pak Sigit. Semuanya ternyata sudah dikoordinasikan dengan baik ya Bu ya. Tadi baik dari sisi UMKM pedagang yang dihadirkan di sini dan juga kesehatan yang sudah dilakukan secara berkala untuk pemeriksaan hewan ini sendiri. Ada upaya lain nggak Bu yang bisa ditingkatkan lagi untuk pasar pasti ini sendiri? Ada sisi lainnya nggak? Ya ini, makanya tadi saya kan selalu bilang gitu, saya selalu juga ngoyak-ngoyak Pak Agus untuk bagaimana meningkatkan pendataan istilahnya untuk pergi ke pasar pasti ini ya dengan yang tadi ada event-event tadi loh Mbak, dengan adanya lomba-lomba apa tadi ikan hias, kicau burung, festival angkringan dan sebagainya. Pokoknya apalah yang bisa menarik, istilah daya tariknya itu orang itu magnetnya di sini. Jadi otomatis tersedot di sinilah itunya pengunjungnya ya. Walaupun tadi Pak Agus mengatakan memang satwa-satwa yang di sini itu harus benar-benar bersih.
benih-benih ini. Makanya tadi dengan Dinas Pertanian tentunya juga di pertanian dengan Dinas Kesehatan Hewan ya toh, kesehatan hewan, karena kan banyak sekali istilahnya binatang-binatang sini itu yang rentan dengan virus seperti tadi kelelawar, seperti tadi monyet ya. Jadi anjing dan sebagainya. Jadi isu-isu apa umane hewan ini lagi tren istilahnya menyebarkan virus ini. Jadi harus segera ini Pak Agus itu harus segera menghubungi Dinas Pertanian yang berhubungan dengan hewan ya. Jadi mereka harus ya itu tadi terus menerus harus selalu dia Mbak diperiksa anunya seperti itu. Dan harapan kita ya tadi setelah mereka kan ngerti bahwa binatang-binatang di sini kan steril istilahnya, tidak terjangkit penyakit kan. Anak-anak kita nek arep cerak binatang itu juga nggak takut kita sebagai orang tua Mbak, nyaman. Jadi harus dibikin nyaman dulu mereka. Oh aman, di pasti itu binatang-binatangnya itu aman. Oh ya anak-anak diajak ke sini ya. Tadi dengan hiburan-hiburan ya Pak Agus suka nanggap dangdut juga di sini. Mas Sigit itu mesti datang di sini karena paling pertama paling depan dia melihat itu. Seperti itu. Jadi event-event apalah yang bisa menyedot masyarakat untuk datang ke Pasti ini Mbak. Dari Pak Sigit sendiri? Ya, menambahkan kita berharap pasar Pasti ini terus mengeliat ya, maksudnya terus brandingnya tetap harus dilaksanakan. Artinya kalau tadi sempat disinggung bahwa Sewu ramenya itu rata-rata ya di Sabtu Minggu. Kita bagaimana besok kita berdiskusi lebih lanjut Senin sampai weekendnya itu, Senin sampai Jumatnya itu juga rame gitu. Nah ini tantangan kan. Saya tadi sudah coba dilakukan ya beberapa kegiatan. Ya. Gantangan juga ada ya Pak Agus. Gantangan. Festival angkringan. Nah ini kan salah satu metode dan upaya untuk kemudian bagaimana pasar Pasti terus eksis ya, terus digandrungi, terus menjadi tidak lekang oleh waktu gitu bahasanya, sehingga ya nanti dari Komisi B tentu saja apa yang akan bisa kita tingkatkan, karena secara box kita kan ada di anggaran, kemudian ada di peraturan juga ya, sekiranya nanti bisa kemudian menjadi sistem gitu, menjadi ekosistem bagaimana Pasti ke depan ini akan maju dan lebih baik, seperti itu saja. Baik, ini dari sisi kesehatan hewan sudah, ada satu lagi mungkin dari sisi infrastruktur gitu kan ya, infrastruktur yang ada di pasar Pasti ini karena sudah berdiri 15 tahun dari tahun 2010 seperti itu. Apakah memang ada yang harus diperbaiki lagi atau lebih ditingkatkan lagi fasilitasnya atau seperti apa Pak Agus? Oke. Dari infrastruktur kami memang secara berkala kami bisa spontan terus ya, kita juga terikat dengan bagaimana metode penganggaran nih Pak. Karena sistemnya juga harus tertata juga. Tadi kita bicara kalau sekarang ada efisiensi dan sebagainya. Kami tetap akan juga kita jaga fasilitas yang ada di sini tetap bisa layak. Layak itu bagaimana? Layak tidak harus semua itu baru, ya, tidak harus semua baru, tapi layak masih bisa digunakan dan aman. Nah, kami setiap tahun yang kemarin kita ada perbaikan yang mungkin karena 15 tahun itu juga waktu sudah lumayan lama ya Pak ya, banyak para pemuda sudah usul dan kita mulai perbaiki. Walaupun kita bertahap Mas, melaksanakan sehingga para pengunjung kalau ke Pasti insya Allah tidak ada halangan lah, bicara Pak ini mau ke toilet nggak ada fasilitas untuk ibadah ada. Terus pelayanan jalannya gimana? Layak. Karena kemarin kita buatkan juga di Pasti ada sebuah plaza juga yang bagaimana dulu kalau masuk itu ada gelang-gelang dan sebagainya, kita flatkan bisa layak untuk berkumpul. Kita kasih mural-mural kan gitu. Kalau anak-anak kan suka Mbak. Harapan kami dengan berbagai ornamen, berbagai kegiatan-kegiatan yang ada kita tawarkan ke pengunjung,
pengunjung akan semakin meningkat. Mhm. Karena tadi ada sedikit pasar juga. Kami juga bekerja sama dengan dinas tatan sipil, Bu. Tatan sipil nggih. Nah, itu kalau mau cetak KTP, cetak kartu anak, kakak bisa. Kami ada namanya, kalau ATM kan jelas ada ya. Nah, itu namanya ADM. ADM ya. Nanti data itu ada. Mhm. Bisa cetak langsung di sini, Pak. Oh, Monggo. Saya kira apa ya? Fitur-fitur yang ada di Pasti itu sudah cukup lah. Iya. Teman-teman hadir di sini. Yang mau dicari apa? Ada. Ya. semuanya. Silakan datang. Cukup parkir Komplit. gratis, Ibu, ya. Komplit. Iya. Oh, baik. Kalau dari Bu Ipung dan juga Pak Sigit sendiri tadi dari infrastruktur ini kan bertahap gitu ya. Tadi Pak Agus juga mengatakan bahwasanya memang jika ada satu sisi kerusakan ataupun yang lain sebagainya, ini bisa bertahap untuk diperbaiki. Kalau kerjasamanya dengan Komisi B seperti apa, Bu? Kalau dengan Komisi B ya saya melihat ini ya kan Pak Agus ini nanti OPD-nya mengajukan anggaran. Betul. Kira-kira ya yang bisa kita berikan ya kita kan langsung kita ketok. Jadi kita nggak pelit-pelit kok nih untuk ini untuk kebutuhan masyarakat ya. Iya. Tapi untuk saat ini karena efisiensi ya harus pinter-pinter kita dalam menggunakan anggaran. Dengan anggaran yang sedikit pasti ini bisa resik ya toh, dengan anggaran yang sedikit pasti ini bisa didandani alon-alon memaksimalkan anggaran yang ada. Dengan anggaran yang ada itu intinya kita bisa bertahan, maksudnya ya luwih apik ya Pak ya, dari dalam arti sing rusak sithik ya didandani, sing ini ya ojo sik ya toh, yang arep yang besar jangan dulu karena saat ini memang kita ketahui efisiensi Pemkot juga anggarannya dibagi-bagi, kita harus bijak dalam menggunakan anggaran tersebut. Jadi harapan saya anggaran yang sedikit gunakan semaksimal mungkin untuk Pasti ini seperti Oke, itu. baik. Dari Pak Sigit. Mbak Cynthia, kalau tadi pertanyaannya adalah apakah Komisi B dalam hal ini PRD Kota Surakarta akan mendorong Iya. misalkan secara Infrastruktur. Oh iya, Oh pasti ya toh. Kalau itu jawabannya pasti jelas. Pasti ya. Pasti namanya Iya, juga pasti. pasti. Pasti ya toh. Semuanya Nah, artinya pasti. tadi terus Mbak Ipung berbicara Pak Agus juga efisiensi. Ya, efisiensi menurut saya juga prinsipnya prioritas ya kan. Kemudian tepat sasaran ya kan. Kemudian bagaimana duit sidik itu jadi efeknya oke kan gitu. Iya, iya. Jadi Dampaknya. Dampaknya dominonya itu nanti memang kemudian diskusi ini akan lebih menarik Iya. ketika menyangkut tentang pasar pasti ya kira-kira apa ini sehingga bisa di diimplementasikan ya gitu kan di pasar pasti itu sekiranya nanti bisa mendatangkan wisatawan tambah lagi atau kegiatan program apa yang sekiranya ya itu di teras pirotor efeknya banyak termasuk juga nanti ujung-ujungnya ya PAD ya gitu. aduh Itu kita baru berhemat-hemat memang- pokoknya lagi. Iya, iya. tapi apresiasi yang tinggi dari kita pada pengelolaan juga pada dinas perdagangan Kota Surakarta yang bersusah payah bereffortnya luar biasa untuk bagaimana mempertahankan ini dari tahun ke tahun dari hari ke hari Siap. seperti itu. Baik, memang sudah banyak sekali support ya, Ya. dari Dinas Perdagangan sendiri Ya. maupun dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dalam pengembangan pasar pasti ini masih eksis sampai sekarang. Ya. Malah justru banyak sekali festival yang dihadirkan di sini, Dihadirkan, termasuk betul. tadi ada festival angkringan seperti Ya. itu yang memang kita tunggu juga kehadiran banyaknya event-event festival-festival untuk wilayah sisi selatannya Selatan, ya, betul. Jakarta karena berbatasan dengan Bantul mereka juga Ya, bisa benar. dapat ya Iya. dapat dampaknya dari kota. Oh ternyata banyak sekali ya untuk acara-acara yang memang diselenggarakan fokus di posisi selatan, Posisi selatan, terutama di betul. pasar pasti Pasar ini Pasti sendiri. ini, nggih. Baik, yang terakhir harapan kedepannya untuk keberadaan pasar pasti di tengah digitalisasi juga dan peningkatan fasilitas yang juga sudah mulai ditingkatkan ya dari pasar pasti ini sendiri. Harapannya ke depan seperti apa? Ingin pasar pasti tuh pasar yang seperti apa sih di masa depan kayak gitu dari Pak Agus. Nah, kita nanti kembali lagi ya. Pasar pasti itu kan kita berangkat dari apa namanya
berjuang pasar rakyat. Bagaimana kita harapan kami nanti kita bisa memodernisasi pasar rakyat kita itu menjadi ya selangkah lebih dengan bicara UMKM naik kelas dan seperti itu. Harapan kami juga seperti itu. Bagaimana pasar padi bisa naik kelas dari SDM-nya, dari pengelolaannya, dari barangnya, dan juga tidak lupa dari PAD-nya. Karena seperti itu dampak akhir dari pasar pasti nanti akan lari juga ke PAD juga. Kalau nanti pasar pasti itu semakin ramai, semakin banyak pengunjung, semakin terkenal, nanti akan berdampak ke pariwisata Kota Jogja. Kita tahu pariwisata Kota Jogja itu sebagai lokomotif utama yang kita nggak ada PAD lain selain pariwisata ya di Kota Jogja. Nah, tentunya kami mendorong di pasar pagi itu tetap menjadi destinasi wisata yang bisa menarik pengunjung. Karena kalau bicara Yogyakarta pariwisata itu kan wisata malam hanya juga masih kurang ya. Kurang, Harapan kami kita akan dorong sampai malamnya bagaimana. Nah, itu yang cari. Sama Mas Sigit. Karena nanti kembali lagi pasti pintu gerbangnya ya Pak Sigit. Sepakat saya Pak Agus. Kalau kita bicara pintu gerbang dari selatan ada pasar pasti, di timur itu ada di pasar Pilot Taman, di sana ada Embung ya Pak ya. Betul yang baru. Baik. Semoga bisa terpecah ya yang di jantung kota bisa mengarah ke sana, ke selatan, ke utara. Ini. Dari Bu Ipung sendiri, Bu? Jadi saya mempunyai angan-angan gitu. Pasar pasti ini menjadi edukasi keluarga. Dalam arti anak-anak itu daripada main game, main apa, tapi harapan saya mereka lebih mencintai ke sini, dia lebih gembira dan bahagia di sini. Karena ya semua ada tadi ya toh, mau melihat binatang-binatang ada, mau main skubut ada ya Pak ya. Jadi main apapun ada, melukis ada, mak-maknya mau belanja itu, bapak-bapaknya mau melihat burung-burung ini ya toh. Jadi harapan saya pasti Kedam itu akan lebih baik, akan lebih rame. Tapi tentunya harapan saya juga dari sini Mas Agus, Pak Agus. Jadi jenengan harus menyiapkan tempat-tempat parkir yang jelas, yang bisa akses oleh para wisatawan yang mau ke pasti ini. Ojo nganti kok ini bingung, boleh nyari parkir pun bingung. Dan harapan saya juga tadi dengan pembayaran yang dipermudah dengan era digitalisasi, walaupun ya masih ada 2-3 mbah-mbah yang memang mereka senang dengan cash ya. Mungkin kita lebih mantep kita pokoknya kalau ngomah ya nggawa lah cash ya. Jadi itu harapan saya ke depannya. Jadi semua dicukupi, semua dikompliti di pasti ini. Berilah rasa nyaman, aman, istilahnya pasti itu akhirnya menjadi jujukan para masyarakat Jogja, khususnya Jogja, para wisatawan. Maksudnya belum ke pasti, istilahnya belum melihat Jogja seperti itu Mbak. Belum abdul seperti itu. Kalau harapan dari Pak Sigit sendiri? Ya besar harapan saya. Terutama wisata malam tadi ya Pak ya. Wisatawan domestik mancanegara. Jadi kalau koreksi data di kita sih, wisatawan di kota ini kan setiap tahunnya ya sekitar 5 juta. Artinya ini kan potensi yang luar biasa. Artinya arus orang ini kan besar. Apalagi tadi Pak Agus juga ngerti tentang gerbang utama gitu kan. Berarti kan mereka akan lewat sini besok. Kan? Nah, kemudian kolaborasi sinergi antara kami di DPRD Kota Jakarta dan pemerintah Kota Jakarta bagaimana kemudian menangkap potensi ini. Ya, ke depan ya sehingga pasar plastik ini selalu menjadi ikon. Harapan di Kota Yogyakarta tidak idola lah ya. Kurang sejuk apa mungkin Mbak Sinja bisa melihat sini nyantai, nyaman itu kan, melihat burung-burung yang ada. Karena banyak sudah sangkar burung gitu. Nah, itu menjadi hal yang menarik dan tantangan, terutama bagaimana kemudian pasar pasti juga menjadi aspek menunjang aspek ekonomi wilayah ya.
itu penting sekali. Dan saya kira bahwa ketika kita bahu membahu, cita-cita ini bisa terwujud. Semoga cita-cita yang disampaikan tadi ya bisa terwujud, dan kita masyarakat juga sama-sama membantu pemerintah tentunya ya dalam halnya dari sisi dalam pasar yang memang sudah sangat banyak, sudah sangat lengkap, serba ada gitu kan ya. Di sini kita juga bisa meramaikan pasar pasti seperti itu, dan mengajak lebih banyak lagi teman-teman, kerabat, keluarga untuk datang ke sini membeli segala sesuatu hal yang memang sedang diupayakan oleh UMKM dan juga pedagang yang ada di Kota Yogyakarta. Semoga ini semua segera terrealisasi. Amin. Dan adanya perbaikan-perbaikan juga segera diperbaiki juga nanti ke depannya ya. Baik, terima kasih banyak sekali Pak Agus, terima kasih Pak Sigit atas kesempatannya. Semoga informasi ini juga berguna bagi masyarakat yang tengah menyaksikan podcast dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Dan semoga saja kita sama-sama bisa meramaikan pasar pasti dan mewujudkan pasar pasti untuk masa yang akan datang. Betul ya? Betul. Ya. Baik, semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan podcast ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.